Ya, perkenalkan, nama saya Ragil Sawala dengan NIM 0492255529 di Fakultas Sistem Informasi dan UPBJJ di Jakarta. Oke, di sini saya ingin mengerjakan tugas 3 dengan mata kuliah algoritma, dan di sini tugas 3 ini kurang lebih hampir sama dengan tugas 2, tapi di sini kita akan menggunakan array dalam pengoperasiannya di sisi gaji dan di sisi persenan dari lembur. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan dulu untuk compiler yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan compiler online dengan program Programmis. Di sini itu online Java compiler. Saya akan contohkan di sini karena lebih simple. Kebetulan ini laptop dari sisi kantor dan belum ada Java compiler di dalamnya, jadi saya menggunakan Programmis untuk online Java compiler. Oke, penulisan atau source code yang saya jabarkan di sini akan coba saya jelaskan satu persatu. Mulai untuk sekarang mungkin bisa saya mulai langsung. Oke, di sini saya menggunakan scanner untuk import Java dari import Java util scanner untuk pengoperasian penginputan data dari sisi terminal atau sisi output yang nanti akan tampil. Itu menggunakan scanner, nanti dia akan dicoba untuk diolah data inputan dari terminal tersebut atau dari hasil outputnya dan akan dijadikan sebagai parameter di dalam sisi pengoperasiannya. Selanjutnya sini saya menggunakan array integer dari deskripsi gaji. Di dalamnya ada gaji golongan A, B, dan C. Array gaji pokok berdasarkan golongan. Sini ada 5 juta, 6,5 juta sampai 9,5 juta. Dan juga di selanjutnya saya mendeklarasikan terlebih dahulu untuk array persentase lembur 30, 32, 34, 36, dan 38% dari persentase lembur. Oke, di sini saya menggunakan biasa sistem out.print untuk menginformasikan golongan yang ingin kita input, A, B, atau C. Selain A, B, atau C nanti akan mengeluarkan output yang berbeda. Oke, di sini diolah menggunakan string golongan, dengan input.text to uppercase akan mengkondisikan A, B, atau C. Apabila user menggunakan A, B, atau C dengan huruf kecil, maka disitu akan otomatis untuk di uppercase menjadi A, B, dan C besar. Dan juga sistem .out.print untuk masukkan jumlah jam lembur 1 sampai dengan berapapun jam lembur yang kita miliki, dan akan dikonversi menjadi variabel jam lembur dari parameter yang dimasukkan oleh user nanti di dalam output. Dan pengoperasian if di sini saya menggunakan juga dari golongan yang kita buat tadi di atas, deklarasi dari user yang akan user input. Di sini saya membuat kondisi kalau misalkan golongan yang diinput user A, indeks gaji yang saya tampung di sini saya deklarasi variabel kosong dulu sebelumnya. Di sini ditambah indeks gaji. Dan juga apabila golongan user akan menginput parameter A, di sini akan saya deklarasikan sebagai indeks gaji yang ke 0. Karena kan dari array yang kita deklarasikan tadi di atas 5 juta, 6,5 juta sampai 9,5 juta itu saya urutkan menjadi ABC. Begitu juga dengan kalau user input B, itu indeks gaji akan 1, dan C indeks gajinya akan 2. Dan apabila di luar dari A, B, C, maka output yang akan ditampilkan atau golongan tidak valid dan program akan langsung terhenti. Dan setelah itu selesai untuk pengoperasian golongan, kita lanjut ke dalam sisi pengambilan data dari gaji pokok. Di sini saya menggunakan gaji pokok sama dengan gaji dalam kurung indeks gaji, yaitu terdapat di indeks keberapa user input A, B, atau C. Dan di sini akan saya tampung di dalam indeks gaji dan akan mengambil dari dalam array gaji di atas. Dan juga lanjutan dari program setelahnya itu pengoperasian atau operasi dari lembur.
sini saya buat kondisi if else menggunakan jam lembur. Jam lembur itu hasil ambil dari output dari user yang akan diinputkan oleh user sendiri nanti. Di situ diberikan kondisi kalau user memberikan jam lembur 1 jam, maka dia akan mendapatkan persen lembur mengambil indeks yang keberapa. Di sini kebetulan indeks persen lembur itu ada di dalam sini. Jadi indeks 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi apabila user menginputkan lebih dari jam lembur yang sudah ditentukan, maka akan mendapatkan persenan yang paling besar di akhir nanti. Jadi if kondisi jam lembur 91, dia akan ambil indeks yang ke 0, jam lembur kedua indeks ke 1, jam lembur ketiga indeks kedua, jam lembur yang 4 jam akan mendapatkan persenan dari indeks ketiga, dan begitu seterusnya. Lebih dari 5 jam akan mendapatkan persen lembur yang di indeks keempat itu 38% lebih. Selain dari 1, 2, 3, 4, saya berikan else juga di sini. Apabila jam lembur diisi kosong, maka akan persennya akan diisi kosong. Nah, lanjut ke proses penghitungannya. Di sini hitung perhitungannya. Saya membuat menggunakan double gaji lembur sama dengan dalam kurung persen dibagi 100 dikali gaji pokok. Persen ini kita sudah dapatkan dari operasi yang ada di sini. Indeks ke 0, indeks ke 1, ke 2, ke 3, atau ke 4. Di sini akan saya tampung dalam variabel persen dibagi 100% dikali gaji pokok. Gaji pokok kita dapatkan tadi dari sini. Gaji yang diinputkan oleh user. Dan seterusnya total penghasilan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, di sini kita akan membuat output untuk yang akan tampil setelah user berhasil menginputkan. Kita akan tampilkan golongan. Di sini ada golongan gaji pokok menggunakan string format untuk mendapatkan currency atau koma-komaan di dalam rupiah tersebut. Di sini gaji pokok kita ambil dari variabel gaji pokok. Jam lembur kita ambil variabel dari jam lembur yang diinputkan oleh user. Gaji lembur kita dapatkan dari persentase di sini, ya, persen dibagi 100 kali gaji pokok. Dan total penghasilan kita dapatkan dari sini, gaji pokok ditambah gaji lembur. Jadi apabila coba kita jalankan run di sini, kurang lebih akan menghasilkan output seperti ini. Kita input A, jumlah jam lembur kita ada 23 jam lembur, enter. Nah, kurang lebih akan mendapatkan seperti ini hasil dari gaji pokok, jam lembur, dan juga total penghasilan yang kita dapatkan. Kita coba run ulang lagi. Untuk golongan A, jam lembur 4, akan mendapatkan 1.800.000. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.